Pembangunan zona integritas lingkup Ditjen Otonomi Daerah menuju wilayah bebas korupsi atau WBK dan wilayah birokrasi bersih melayani atau WBBM lingkup Direktorat Jenderal Otonomi Daerah tahun 2020. Ada dua lokasi di Direktorat Jenderal Otonomi Daerah yang menjadi lokasi zona integritas, yaitu 1. Direktorat Fasilitasi Kepala Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah. 2. Direktorat Fasilitasi Kelembagaan dan Kepegawaian Perangkat Daerah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera bagi kita semua. Kami dari Direktorat Fasilitasi Kelembagaan dan Kepegawaian Perangkat Daerah, Dirjen Oda Kementerian Dalam Negeri, sebagai zona integritas menuju wilayah bebas korupsi dan wilayah birokrasi bersih melayani. Sebagaimana diketahui ada 6 area perubahan. Direktorat yang terpilih sebagai zona integritas harus melakukan pembangunan zona integritas dengan melakukan 6 area perubahan, yaitu 1. Manajemen perubahan. 2. Penataan tata laksana. 3. Penataan sistem manajemen SDM. 4. Penguatan akuntabilitas. 5. Penguatan pengawasan. 6. Penguatan kualitas pelayanan. Bahwa pada saat masuk kerja, ASN sudah diingatkan untuk bekerja sepenuh hati dan tanpa pamrih serta tidak melakukan KKN. Selain itu, untuk meningkatkan disiplin, ASN juga harus melakukan absensi dengan fingerprint. Dan untuk protokol kesehatan di masa pandemi COVID-19, sudah bisa melakukan absensi kehadiran melalui aplikasi SSO Kemendagri. Hal ini untuk mendukung agar ASN dalam mematuhi ketentuan jam kerja. Maklumat pelayanan Direktorat Jenderal Otonomi Daerah. 1. Reformasi birokrasi Direktorat Jenderal Otonomi Daerah Kementerian Dalam Negeri merupakan upaya untuk melakukan pembaruan dan perubahan mendasar, terutama menyangkut aspek-aspek kelembagaan organisasi, ketatalaksanaan atau bisnis proses, dan sumber daya manusia aparatur dengan fokus kepada 8 area perubahan, yaitu penguatan manajemen perubahan, penguatan sistem pengawasan, penguatan akuntabilitas kinerja, penguatan kelembagaan, penguatan tata laksana, penguatan sistem manajemen sumber daya manusia aparatur sipil negara, penguatan peraturan perundang-undangan, dan peningkatan pelayanan publik. 2. Reformasi birokrasi Direktorat Jenderal Otonomi Daerah Kementerian Dalam Negeri dilakukan untuk mewujudkan birokrasi Kementerian Dalam Negeri yang respect, responsif, efektif, smart, profesional, efisien, kreatif, and trust, dan PDPS, profesional, integritas, disiplin, inovatif, pelayanan, dan sinergitas. 3. Zona integritas merupakan predikat yang diberikan kepada satuan kerja dan atau unit kerja dan jajarannya yang memiliki komitmen tingkat tinggi untuk mewujudkan wilayah bebas dari korupsi atau WBK dan wilayah birokrasi bersih dan melayani atau WBBM melalui reformasi birokrasi pada area manajemen perubahan, penataan tata laksana, penataan manajemen SDM, penguatan akuntabilitas kinerja, penguatan pengawasan, dan peningkatan kualitas pelayanan publik. 4. Seluruh pimpinan unit kerja di lingkungan Direktorat Jenderal Otonomi Daerah Kementerian Dalam Negeri wajib meningkatkan internalisasi percepatan pelaksanaan agenda prioritas
reformasi birokrasi. 5. Seluruh pimpinan unit kerja di lingkungan Direktorat Jenderal Otonomi Daerah Kementerian Dalam Negeri wajib meningkatkan internalisasi percepatan pelaksanaan agenda prioritas zona integrasi melalui peningkatan nilai survei persepsi korupsi. Menurutnya, presentasi temuan hasil pemeriksaan internal dan eksternal yang ditindaklanjuti dan peningkatan nilai persepsi kualitas pelayanan. Seluruh pimpinan unit kerja di lingkungan Direktorat Jenderal Otonomi Daerah Kementerian Dalam Negeri wajib meningkatkan alokasi anggaran dalam rangka peningkatan internalisasi percepatan pelaksanaan agenda reformasi birokrasi dan mewujudkan ZI menuju WBK dan WBBN. Direktorat Fasilitasi Kelembagaan dan Kepegawaian Perangkat Daerah, biasa disingkat dengan Direktorat FKPPD, mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Direktorat Jenderal Otonomi Daerah di bidang fasilitasi kelembagaan daerah dan pembinaan umum kepegawaian perangkat daerah. Direktorat FKPPD dalam menjalankan tugas sebagaimana dimaksud, menyelenggarakan fungsi-fungsi perumusan kebijakan, pelaksanaan kebijakan dan koordinasi, pelaksanaan pembinaan umum, pembinaan teknis dan supervisi, dan pembinaan pemantauan, evaluasi, pelaporan di bidang pembinaan umum, penataan kelembagaan daerah, serta pembinaan administrasi kepegawaian perangkat daerah. Direktorat FKPPD dalam pelaksanaan tugas dan fungsinya didukung oleh Subdirektorat Wilayah 1 sampai dengan Subdirektorat Wilayah 5. Dalam memberikan pelayanan fasilitasi kelembagaan dan kepegawaian perangkat daerah, sudah didukung oleh e-office untuk memudahkan fasilitasi kepada pemerintah daerah baik provinsi maupun kabupaten atau kota, terlebih di tengah pandemi COVID-19 dan program PSBB. Maka fasilitas ini sangat mendukung. Saya Cekra Firgawansa, PLT Direktur Fasilitasi Kelembagaan dan Kepegawaian Perangkat Daerah, beserta seluruh jajaran, siap mewujudkan wilayah bebas korupsi dan wilayah birokrasi bersih melayani melalui reformasi birokrasi, khususnya dalam pencegahan korupsi dan peningkatan kualitas pelayanan publik. ASN Dit FKKPD melakukan pekerjaan sesuai target kinerja yang dibuktikan dengan pengisian si kerja oleh ASN setiap hari kerja, dan untuk mendukung zona integritas pada area pengawasan juga telah dibentuk tim gratifikasi dan posko gratifikasi untuk melayani pengaduan terkait gratifikasi di lingkungan Ditjen Otonomi Daerah. Direktorat FKKPD cepat, tepat, terintegrasi, no gratifikasi. Yes, yes.